Video minyak kita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml yang viral baru-baru ini membuat publik geram, terutama setelah sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung, Jakarta beberapa waktu lalu benar-benar ditemukan kecurangan yang nyata. Satgas Pangan Polri kemudian turun tangan dan menyelidiki temuan tersebut. Ketua Satgas Pangan Polri yang juga Direktur Tipideksus Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kecurangan minyak kita. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan pemilik sekaligus kepala cabang dan pengelola PT ARN. Polisi menemukan minyak kita yang dikemas tersangka hanya berisi sekitar 750 hingga 802 ml saja. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut, yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menyatakan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus ini bisa mendapatkan kompensasi atau juga bisa membawanya ke meja hijau. Sebelumnya, polisi merilis 3 perusahaan yang memproduksi minyak kita. 2 perusahaan di Tangerang menjual di atas HET, sementara 1 perusahaan di Kudus telah tutup. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas ini kita segera berdialog ya dengan narasumber, dan pada pagi hari ini sudah hadir di studio kita ada Rifki Abdul Halim, anggota Komisi 4 DPR RI. Komisi 6. Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI dan juga anggota BPKN. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi puasa-puasa jangan sampai kita nggak teliti melihat tulisan 1 liter. Jadi boleh emosi nggak nih sebenarnya? Lo enggak, kita harus tetap mengendalikan diri kita. Tetap mengendalikan diri ya. Tapi kesel sih iya. Gitu. Tahan, lagi puasa. Dan juga ada AKP Siska Arina, Kanit 1 Subdit 1, Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Selamat pagi, Selamat Ibu pagi. Siska, Bu Kanit. Baik, Bu Kanit, hasil tangkapan salah satu TKP di wilayah hukum Polda Jawa Barat adalah di Subang, Bu. Bisa dijelaskan, Bu, prakteknya seperti apa nih, Bu, yang diungkap oleh jajaran Kriminal Khusus Polda Jabar? Baik, Mas. Kita jelaskan. Jadi pada tanggal 13 Februari 2025, kami mendapati laporan informasi dari masyarakat terkait adanya praktek minyak kita dengan bendera PT NNI, yang seperti kita ketahui bersama adalah PT NNI ini adalah sudah disegel oleh Kemendak RI. Jadi pada saat kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, kami langsung mendatangi TKP yang ada di Subang. Kemudian kami melakukan olah TKP, dan kemudian kami melakukan proses penyelidikan, dan hingga saat ini kita sudah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial atas nama K. Demikian, Mas. Boleh digambarkan lokasi pabrik ini benar-benar dekat dengan rumah warga di situ atau terpencil, tersendiri? Beberapa ada lokasi rumah warga juga ada, namun untuk akses ke sananya lumayan terpencil, Mas, untuk menuju ke TKP. Oke. Baik, ini kan sebenarnya sudah disegel ya Bu Siska ya. Sejak kapan disegelnya dan masih tetap beredar itu berapa lama? Jadi tersangka ini membuat minyak kita dari akhir Januari minggu ketiga hingga pada saat kami terakhir datang pada tanggal 14 Februari 2025. Jadi kurang lebih 3 minggu tersangka ini memproduksi minyak kita. Oke, dan tapi untuk disegelnya produk-produknya sejak kapan saat ini Bu? sudah tidak ada yang beredar, yang diproduksi oleh tersangka. Saat ini sudah kita lakukan penyitaan semua dan kita polis line untuk TKP yang ada di Subang, Jawa Barat. Oke, ini hanya 1 tersangka ya? Apakah memang hanya 1 orang yang beroperasi di pabrik tersebut atau ada pihak-pihak lain juga sebenarnya yang masih dalam
penyelidikan atau penyidikan begitu? Baik, jadi untuk tersangka saat ini kami sementara masih menetapkan 1 orang tersangka atas nama dengan inisial K. Untuk tersangka yang lain sedang kita lakukan pengembangan, Mbak. Artinya itu mereka mempersiapkan atau provide botol-botolnya, lalu cetak labelnya, seperti itu ya? Bukan itu? Ya, benar. Jadi tersangka dengan sengaja menyiapkan sendiri untuk botol, kemudian tutup botolnya, segel dari label minyak kitanya, kemudian untuk mesinnya semuanya berasal dari tersangka semuanya. Oke, Bu Siska, modusnya ini apakah hanya pengurangan minyak saja atau ada modus lain, misalnya botol bekas mungkin, atau mungkin oplosan, bukan tidak murni semuanya minyak? Iya, betul. Begitu. Ada minyak curah mungkin yang dituang juga dalam kemasan begitu. Baik, untuk modusnya hanya untuk mengurangi takaran saja, yaitu setelah kita melakukan pengecekan ke meteorologi legal Kabupaten Bandung, ternyata itu isinya adalah 700 rata-rata dari 50 botol yang kami lakukan sampling sebanyak 760 ml isinya. Jadi tidak ada modus menggunakan oplosan minyak lain atau apa, itu tidak ada. Hanya pengurangan takaran. Mempekerjakan berapa orang di lokasi, Bu Siska? Kurang lebih 8 orang, Mas. Untuk pekerjanya yang dari masyarakat sekitar yang ada di dekat-dekat TKP di Subang, Jawa Barat. Artinya yang dipekerjakan ini masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu mengetahui nggak kalau misalnya tidak sampai 1 liter mereka itu mengemas per botolnya? Masyarakat dan atau karyawan itu tidak mengetahui, Mas, karena semua itu yang men-setting adalah tersangka dengan inisial K. Kemudian masyarakat yang atau karyawan yang dipekerjakan itu tugasnya hanya menurut atau sesuai dengan instruksi dari tersangka inisial K. Artinya ketika minyak dimasukkan ke dalam botol memang juga tidak ada takaran gitu ya, karena sudah computerized gitu. Ya, sudah menggunakan mesin yang sudah diatur oleh operator, yaitu oleh saudara K. Oke, untuk ancamannya sendiri, ancaman hukuman terhadap tersangka seperti apa, Bu Kanit? Baik, jadi kita menerapkan 3 pasal dalam persangkaan ini, yaitu dengan pasal 120 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014, itu tentang perindustrian, itu dijerat paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar. Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 pasal 113 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar, dan pasal 8 Junto 62 Undang-Undang RI tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kita menerapkan 3 pasal dalam perkara ini. Bu Kanit, terakhir Bu, singkat saja mungkin, sudahkah diketahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku ini, tersangka ini? Baik, jadi keuntungan yang diperoleh selama memproduksi kurang lebih 3 minggu yaitu total sebesar 266 juta rupiah. Itu sudah kita tanyakan dan sudah kita hitung. Oke, semoga dengan penerapan 3 pasal yang berlapis tersebut bisa dilakukan semacam kayak pemiskinan ya terhadap tersangka lah gitu ya, karena ini memang cukup geram ya kalau misalnya kita melihat praktek yang dilakukan oleh tersangka. Terima kasih AKP Siska Arini Kanit dari Krimsus ya, Polda Jawa Barat atas waktunya pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mas. Selamat bertugas. Terima kasih. Oke, saya sedikit mungkin ya ke Pak Daryatmo dulu mungkin Pak. Diungkap Pak, dan juga Bareskrim kemarin juga mengungkap juga. Komentar dari YLKI, tanggapan dari YLKI. Ya, pertama ini ya, adanya pengurangan volume dalam minyak kita itu memang terang benderang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi disebutkan. Disebut oleh Bu Siska ya? Bu Siska, kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf C, di mana pelaku usaha, ini yang dilarangnya itu ada 2. Pelaku usaha dilarang produksi dan memperdagangkan. Jadi yang bisa tersangka itu bisa yang memproduksi, bisa yang memperdagangkan barang, dalam hal ini minyak. Maksud memperdagangkan tuh? Pedagangnya. Pedagang di pasar berarti? Iya, jadi jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilarang memproduksi dan memperdagangkan. Memproduksi kan sudah tersangka, Pak? Ya, barang dalam hal ini minyak tidak sesuai dengan
ukuran volume Ya. sebagaimana mestinya di label dan ketentuan pidananya juga cukup jelas tadi sudah disebut Bu Siska di pasal 62 itu ancaman pidananya penjara 5 tahun atau denda 2 miliar. Tambahan lagi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga sudah menganut pidana korporasi gitu loh. Sehingga kalau pelakunya khususnya produsennya itu korporasi, itu juga polisi itu juga bisa yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan orang per orang tapi korporasinya kayak gitu loh. Ini yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memang yang jadi persoalan adalah terkait dengan kerugian konsumen kan gitu loh. Benar secara aturan bahwa konsumen itu berhak mendapat ganti rugi kan gitu loh. Cuma ini kan karakter dari kerugian konsumen itu kan nilainya itu tidak banyak tapi volumenya besar kan gitu. Satu itu. Terus yang kedua juga ada kendala teknis Jadi beberapa konsumen yang ngadu ke YLKI ya dia merasa dirugikan, tapi ketika kita elaborasi kerugiannya berapa, buktinya apa, itu tidak mudah bagi konsumen. Nah, ini memang perlu dirumuskan mekanisme ganti rugi seperti apa sih dalam konteks kerugian konsumen dalam kasus minyak kita. Jadi selain ganti rugi individu, mungkin ganti rugi itu dalam bentuk tadi dihukum membayar ganti rugi dan kerugiannya itu bukan untuk konsumen individu tapi untuk kegiatan upaya-upaya perlindungan konsumen kan kayak gitu loh. Baik. Nah, mungkin Mas Rifki bukannya mengganti maksudnya. Sebagai wakil rakyat di DPR ini sebetulnya kan salah satu fungsi DPR itu kan pengawasan. Controlling gitu. Nah, apakah ini udah berjalan cukup lama? Masyarakat juga sangat butuh yang namanya minyak tersebut begitu. Udahlah takaran kurang, harga pun juga naik di atas HET gitu loh Mas Rifki. Kita nanti elaborasi usai jeda ya. Kami akan jeda dulu sejenak untuk kembali saat lagi.